kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kelas dengan tema Zotero, asisten riset pribadi Anda, yang nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syamsul Hadi SPMM akan segera kita mulai. Tapi pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkanlah, nama saya Monita selaku moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Perkenalkan, saya Syamsul Hadi, Direktur PT Smart Training Indonesia. Pagi ini kita melakukan diskusi yaitu aplikasi Zotero menjadi asisten riset pribadi Anda. Kenapa ini penting? Karena aplikasi Zotero ini mempercepat kita dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi itu mengenai dengan tema Zotero, yaitu asisten riset pribadi Anda. Dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syamsul Hadi SPMM. Tapi sebelum kelas dimulai, di sini saya akan bacakan atau berikan sedikit informasi terlebih dahulu, supaya apabila nanti Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini mempunyai kendala yang saya sebutkan, dapat langsung teratasi. Baik, yang pertama, apabila suara atau gambar putus-putus atau tidak tampil, kemungkinan besar untuk mengetahui tema dari next training kita, kapan waktunya, nah silahkan Bapak Ibu bisa nomor dari training yang tadi Bapak Ibu untuk mendaftar ya, kemudian bisa dilihat statusnya, nanti di situ akan ada informasi-informasi terupdate mengenai next training yang akan kita adakan. Kemudian juga bagaimana cara berbicara saat sesi tanya jawab. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tekan spacebar selama Anda berbicara, dan nanti pada saat dilepas itu nanti akan otomatis berhenti dengan kembali dengan sendirinya, dengan sendirinya. Kemudian itu jika Anda menggunakan laptop atau komputer ya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, nanti bisa silahkan tekan unmute atau gambar mic yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian untuk absensi kehadiran, nah ini sangat penting ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa ketik nama lengkap, itu beserta gelarnya, kemudian sertakan alamat email. Nanti bisa dikirim di kolom chat pada akhir sesi untuk pengiriman sertifikatnya. Nah, di sini saya juga akan bacakan aturan di dalam kelas ya. Yang pertama, ketika presentasi dimulai, semua mic partisipan harus di-mute. Kemudian, tanya jawab dibuka ketika presentator telah menjelaskan beberapa bagian dan seterusnya. Jika ingin bertanya, silahkan beri kode dengan menekan emotion reaction, bisa juga dengan angkat tangan, raise hand, atau juga bisa melalui chat. Nanti moderator akan menentukan urutan penanyanya. Kemudian ada maksimal 2 pertanyaan setiap sesi tanya jawab. Nah, jika Anda menggunakan Zoom Basic, biasanya akan terputus setelah 40 menit. Jadi silahkan masuk kelas kembali setelah terputus. Gitu. Nah, kemudian di sini juga saya akan bacakan sedikit profil dari Bapak Syamsul Hadi SPMM selaku presentator kita pada pagi hari ini ya, yang sangat luar biasa akan berbagi ilmu dengan kita semua. Beliau menempuh pendidikan S1 jurusan manajemen pemasaran, S2 jurusan manajemen keuangan, S3 jurusan manajemen SDM. Kemudian beliau juga sudah mempunyai sertifikasi, jadi sudah tidak sangat diragukan lagi, mendapatkan Certified Human Research Development Manager, kemudian juga mendapatkan Certified Assessor Human Research Development. Beliau tentunya juga merupakan Direktur Utama dari PT Smart Training Indonesia, dengan pengalaman yang luar biasa dengan menjadi trainer dan juga konsultan pengembangan SDM di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Nah, mungkin itu saja profil dari Bapak Syamsul Hadi, dan kebetulan beliau juga sudah hadir bersama kita di sini. Mungkin bisa langsung kita mulai sekarang ya Pak? Oh ya, Mbak Morita.
Oke, terima kasih Mbak Monita. Wah, terlalu banyak profilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ini para senior saya semua ini. Ada Bapak Yus, ada Pak Danang, ada Pak Agung ini. Ada Pak Agung, ada Bu Yuni, ada Pak Syekh, ada teman-teman semuanya. Luar biasa. Izinkan lulus ujian hasil ini Bu Yuni. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai praktek, jadi untuk kali ini, karena Zotero kalau tidak menggunakan praktek akan kesulitan. Jadi Bapak Ibu saat ini bisa menggunakan laptop atau komputer, nanti kita bisa praktek bagaimana penggunaan aplikasi Zotero ini. Nah, Zotero ini Bapak Ibu itu salah satu dari banyak aplikasi manajemen referensi. Seperti ada Mendeley, ada EndNote, dan ada Zotero ini. Kenapa Zotero? Ini Zotero ini saya gunakan ketika saya melakukan penelitian systematic review dari ribuan artikel. Itu memudahkan saya untuk satu mensintesis, kemudian membuat bibliografi dari artikel yang ada secara sistematis. Nah, di layar Bapak Ibu ini ada dua aplikasi. Bapak Ibu kalau dari nol semua, anggaplah ini kita nol semua, itu kita bisa mendownload aplikasi secara gratis karena ini freeware itu di zotero.org. Ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah masuk di website ini ada dua pilihan. Yang pertama Zotero for Windows sama Zotero Connector. Nah, Zotero for Windows ini secara offline. Jadi kita menggunakan Zotero secara offline. Kemudian kalau Zotero Connector ini kita bisa langsung mensintesis atau mensitasi dari website secara langsung. Jadi kita tidak perlu bingung lagi bagaimana cara mensitasi dari website, dari artikel yang ada di website yang belum bisa kita download untuk soft copy-nya. Kalau sudah bisa kita download, kita langsung bisa menggunakan Zotero for Windows ini. Tapi kalau kita nggak bisa download, kita hanya menginginkan citasinya, itu cukup kita menggunakan Zotero for Connector. Nah, Bapak Ibu yang saat ini menggunakan laptop atau komputer bisa langsung download atau buka aplikasi zotero.org, kemudian download kedua ini. Silakan dibuka dulu. Silakan Bapak Ibu bisa download dulu, atau Pak Danang yang memiliki 114 buku nih, biar lebih cepat ini Pak Danang ya. Oke, dari sini proses download ini mungkin ada kendala, bisa ditanyakan. Downloadnya lewat mana Pak? Downloadnya? Oke, downloadnya itu Pak Danang bisa buka di sini ya, di www.zotero.org. Jadi mudah ini ya, zotero.org. Berarti saya keluar dulu ini Pak? Di minimize saja Pak. Di minimize untuk zoom-nya. Oh, di minimize ya. Ya, di minimize. Nah, nanti keluar seperti ini Pak. Oh, iya. Oke, keluar seperti ini. Kalau sudah masuk di web utama, kita langsung bisa tekan download ini ya. Oh ya. Oke, tekan download. Silakan dari sini sampai sini mungkin ada yang belum paham. Saya belum download ini kok. Belum download. Silakan Pak. Atau yang lain silakan.
Tidak untuk Mozilla ya, Pak? Ada yang Mozilla? Tidak. Jadi untuk kalau download Zotero-nya saja itu bisa semua browser. Tapi kalau untuk konektornya itu hanya di Zotero. Di Chrome. Oh, nggak bisa keluar. Oke, ada kendala lain silakan. Bentar Pak, sini kok nggak bisa minimize ya? Nggak bisa minimize? Iya ya. Oh, sebentar. Coba di ESC, Pak. Di ESC, Pak. Escape. Pak Danang di ESC, Gimana? Pak. Ditekan escape itu, Pak. ESC. Tekan ESC, Pak. ESC. CS ya. ESC di pojok. ESC, Pak, di tombol. Oh iya ya. keyboard. Oh iya. Udah bisa? Ada ini. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu sampai di sini, sampai masuk ke link downloadnya sudah? Oke, kalau ada yang sudah, silakan di-download untuk dua-dua ini ya, Zotero for Windows ini di-download, kemudian sama Zotero konektornya juga di-download. Download dan di-install ya. Iya udah. Zotero. Bentar. Zotero. Kalau yang lain ada kendala? Bentar Pak. Zotero. Nah. Oh, sebentar Pak. Downloadnya Pak. Oke. Kita download Zotero yang for Windows ini ya Pak? Iya, dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya? Ya, kalau Zotero for Windows ini kita untuk offline-nya, kalau Zotero konektor itu untuk online-nya. Oh ya. Mas Saiful sudah? Udah. Sudah ya? Bentar. Download. Bunda Yuni, sudah Bunda Yuni? Ya, sambil menunggu teman-teman untuk download ya, di sini saya akan sapa yang baru bergabung. Ada Bapak Adiono, kemudian ada Mas Setia Budi, ada Mbak Lia Aulia, kemudian ada Ibu Yuni Siswanti, ada Bapak Zainullah Almanduri, ada Bapak Agung Nugroho, kemudian ada Mbak Hasna, Bapak Sunarta, Ibu Idayu, dan ada juga namanya Student Genius nih. Halo Mbak, selamat pagi, selamat bergabung ya semuanya. Silakan bisa langsung diikuti. Oke, yang baru masuk saat ini baru proses kita mendownload aplikasi. Silakan buka di browser zotero.org, kemudian download dua aplikasi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama Zotero for Windows ini untuk offline-nya, Zotero Connector untuk online-nya. Oke, sudah Pak Danang? Agak bingung aku mah. Agak bingung? Di-download aja Pak? Iya. Udah sampai downloadnya belum? Ini udah tak download, tapi munculnya di mana ini Pak? Download, muncul seperti ini ya Pak ya? Ini tinggal dilihat show in folder Pak. Bentar.
Ya udah teruskan aja dulu Pak, nggak apa-apa. Oke ya. Monggo. Oke, saya teruskan Oke. dulu. Jadi ketika kita sudah mendownload ini Zotero for Windows sama Zotero Connector, jadi Zotero for Windows ini untuk kita offline, kemudian Zotero Connector itu untuk online. Oke, kalau sudah download, otomatis yang Zotero Connector ini jadi extension tambahan di browser kita di Chrome. Jadi selain Chrome tidak bisa Pak. Kemudian yang Zotero for Windows ini ketika kita sudah mendownload maka tampilannya seperti ini. Bentar. Itu jadi perpustakaan digital pribadi kita. Nanti tampilan seperti ini. Nah kebetulan ini sudah ribuan artikel. Kalau kita belum memasukkan sama sekali ini akan kosong. Isinya akan kosong dan ini sama dengan kita bisa membuat folder-folder sesuai dengan keinginan kita. Misal ini saya membuat folder untuk penelitian systematic review. Ini sama, kita punya folder di sini. Kemudian bagaimana cara memasukkan artikel di aplikasi ini? Ada dua, jadi kita bisa menggunakan kita geser aja, kita drop, kita geser. Saya contohkan dulu, misal saya membuat artikel, misal ini saya, ada dua artikel saya ini yang sudah terbit, 3 artikel, saya geser aja, saya masukkan, saya drop, kemudian saya masukkan ke Zotero. Nah, di sini kita menunggu beberapa saat, Zotero akan melakukan metadata, Bapak Ibu. Metadata itu mulai dari judul, abstrak, kemudian semua yang terkait dengan artikel itu di metadata oleh aplikasi Zotero ini. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui tanpa membaca itu kita bisa mengetahui jurnalnya apa, volume berapa, kemudian isunya berapa, tahunnya berapa, judul apa, abstrak apa, sudah dikelola oleh metadata ini. Nah, ini sudah mulai muncul. Ya, proses metadata retrieval. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah kita bisa langsung close. Nah, artikel yang kita masukkan tadi itu sudah otomatis metadata. Termetadata, ini artikel kita. Kemudian kita bisa melihat metadatanya di sebelah sini. Nah, kita sudah di metadata oleh Zotero ini mulai dari tipe ini apa, artikel atau buku atau apapun sudah ada semua. Titelnya juga sudah ada. Kemudian ini ada abstrak, ada publikasi di jurnal apa, volume berapa, isu berapa, tanggal berapa, doi-nya berapa, sudah lengkap. Nah, sudah ada semua ya. Nah, itu cara yang pertama kita masukkan artikel ke aplikasi Zotero dan itu biasanya paling mudah. Kita tinggal dapat artikel, kita masukkan ke aplikasi, kita drop semua, kita masukkan ke aplikasi, sudah dia metadata semua. Kemudian ada juga menggunakan import. Import dengan cara yang pertama kita ketik file, kemudian import, kemudian di sini ada pilihan BIMTeX, RIS, Zotero, RDF, etc. Di Edge itu ada Mendeley juga ada di sini, bisa pakai itu juga. Semua aplikasi citasi itu bisa masuk di aplikasi Zotero. Kita tinggal next. Nah, ketika next ini kita akan diarahkan ke komputer kita. Komputer kita mana artikel yang sudah berbentuk BIMTeX, RIS, atau Zotero RDF, atau Mendeley, dan lain sebagainya. Kita bisa tekan itu, salah satu dari file itu, kemudian kita tinggal tekan OK. Otomatis dia akan masuk ke aplikasi Zotero ini. Nah, itu Bapak Ibu cara kita memasukkan artikel
ke aplikasi Zotero. Itu secara offline Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara memasukkan aplikasi Zotero itu secara online? Nah, kita coba sekarang ya, yang lagi booming, misal keadilan gitu ya, Justice COVID. Oke, kita masuk di websitenya mahkamah-agung.go.id. Nah, ketika kita klik kanan, kita mau menyintesis ini, Chief Justice also bekerjasama dengan Mahkamah Agung, bla 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 bla. Kita mengutip dari sini, kita tinggal klik kanan saja. Kita klik kanan, di sini sudah muncul Save to Zotero. Save to Zotero. Nah, ketika kita klik ada dua pilihan, Save to Zotero Webpack with Snapshot atau Save to Zotero Webpack without Snapshot. Jadi ada snapshot itu gambar dari layar ini. Misal kita klik ini ya, Save to Zotero Webpack with Snapshot. Nah, otomatis dia akan masuk. Nah, kita lihat nih di aplikasi Zotero masuk enggak? Nah, di sini Bapak Ibu udah masuk ya. Udah masuk di aplikasi Zotero secara otomatis. Kemudian mungkin kita cari lagi. Saya ada blog sederhana. Nah, semisal ini salah satu blog saya. Ketika saya melakukan atau menginginkan sintesis dari ini, jadi tinggal kita klik kanan, Zotero, Save Zotero, Save Zotero Blogger, metadata, doi dan lain sebagainya bisa menggunakan ini. Oke, secara otomatis akan masuk di Zotero secara offline. Misalnya kita masuk metadata dan metadatanya. Nah, otomatis sudah masuk di sini ya. Keadilan organisasional. Oke, itu bagaimana cara kita memasukkan data ke aplikasi Zotero, baik yang berbentuk soft copy maupun menggunakan online. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya, kita masuk aja ke Office, Microsoft ya. Ketika kita sudah berhasil menginstal Zotero, otomatis ada ini ya, ada menu bar di atas, ada tulisan Zotero. Sama di EndNote, di Mendeley juga ada menu bar seperti ini. Kalau Zotero seperti ini tampilannya, ada Add Edit Citation, ada Add atau Edit Bibliografi, ada Dokumen Reference, ada Reference and Link Citation. Apa sih kegunaan ini? Add Zotero, Add atau Edit Citation ini, kita bisa menambahkan citasi. Contoh Pak ya. Contoh keadilan di saat COVID. Nah, kita mau ini tulisannya siapa sih? Saya contohkan, saya tinggal nambah add ini ya. Tekan add. Kemudian kita bisa pilih citation style-nya itu kita mau pakai apa. Di Zotero sudah lengkap dan up to date ya. Kalau sekarang yang dipakai apa edisi ke-7 atau mau pakai Harvard. Biasanya kalau kita masukkan di beberapa jurnal itu pilihannya ada Harvard, ada apa dan lain sebagainya. Kita tidak perlu bingung lagi untuk mengganti style setelah manual karena di sini sudah otomatis. Ini saya contohkan, kita pakai American Psychological Association edisi ke-7. Kemudian kita menggunakan bahasa. Silakan ditentukan kalau Bapak Ibu menggunakan citasi itu untuk jurnal internasional, kita bisa langsung tekan berbahasa Inggris. Biar ketika kita melakukan translate itu sangat mudah. Tapi kalau kita untuk skripsi, tesis, disertasi bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini saya contohkan pakai bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia.
Kemudian di sini ada automatic update citation, ini kita centang. Karena apa? Ini ketika kita centang ini, ketika kita mau ganti citation style-nya, itu otomatis langsung ganti semua. Jadi kita tidak mengulang dari awal. Kemudian kita oke. Nah, di sini akan muncul kolom seperti ini. Misal di sini saya tulis siapa ini? Saya tulis Pak Danang, belum masuk sini kayaknya ya Pak Danang. Oke, saya tulis coba punya saya ya. Oke, ini. Oke, otomatis ada tulisan seperti ini. Saya tambah nih. Saya mau tambah dengan tulisannya Prof.Heru ya. Kita tinggal tekan aja. Kita tinggal ketik aja namanya siapa. Misal di sini kita ketik Heru, ada banyak nih. Di sini ada ini the fairness. Oke, kita tekan, sudah masuk semua ya. Jadi menggunakan standar apa dan berbahasa Indonesia itu ada dua artikel dari Hadi 2020 sama dari Prof.Heru atau Cahjono 2014. Itu untuk penggunaan citasi, add atau edit citation. Kemudian bagaimana penggunaan add atau edit bibliografi? Add atau edit bibliografi itu untuk referensinya di bagian bawah. Kita tulis aja referensi di bagian bawah ya. Ketika kita selesai melakukan penulisan artikel maupun dan sebagainya, kita tinggal tekan add atau edit bibliografi, otomatis semua citasi kita itu sudah masuk di sini. Nah, sudah ada semua ya. Ini ada Hadi, ini punyanya Hadi ini, kemudian Cahjono juga ada. Nah, itu mudahnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian semisal nih kita mau merubah stylenya, itu dokumen reference. Jadi kita klik dokumen reference, kita mau mengganti, saya nggak suka dengan apa di segi 7, saya mau pakai yang Elsevier Harvard di titel, kita bisa tekan oke. Nah, otomatis dia menggunakan standar-standar dari Harvard. Oh, saya nggak suka Harvard nih, saya mau pakai yang ini IEEE ini ya. Oke, saya tekan oke. Nah, otomatis berganti. Jadi style itu bisa kita ganti dengan mudah menggunakan aplikasi. Kita tidak usah bingung lagi ini yang bener kayak apa sih? Apa Hadi menggunakan standar apa itu Hadi, kemudian tahun dan lain sebagainya. Kalau menggunakan IEEE itu apa, Elsevier apa, itu sudah secara otomatis. Ini kita kembalikan lagi ke apa ya. Kita tinggal tekan dokumen reference, kemudian kita tinggal pilih apa. Oke. Oke, kita tunggu, udah kembali ke semula. Nah, ini untuk memudahkan kita bagaimana melakukan sintesis ya, citasi dari setiap artikel baik itu offline maupun online. Nah, begitu penjelasan dari penggunaan Zotero ini. Dan masih mungkin di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Zotero yang lain. Ada beberapa yang wajib kita ketahui saat menggunakan aplikasi Zotero. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, baik, silahkan teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita buka 2 penanya ya, silahkan. Bapak Ibu bisa ini kirim kode reaction atau bisa langsung di chat ya. Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya? Sangat jelas. Ya, Pak Agung sudah jelas ya. Oke, mungkin Bu Yuni nih ada bisa tekan Bu Yuni, spacebar Bu Yuni.
Oke, kalau sudah jelas, saya ulangi lagi dari awal. Jadi kita bisa mendownload aplikasi ini, dua-dua ini. Ini untuk yang offline, ini untuk yang online. Jadi online itu kita tinggal klik kanan, aplikasi di Zotero, misal contoh ini, klik kanan, Save to Zotero sudah dapat masuk ke aplikasi Zotero ini. Terus kemudian untuk memasukkan artikel bisa di drop saja atau menggunakan file, import, next, masuk ke komputer kita. Ada 3 cara ya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan file ini di drop atau dari websitenya langsung klik kanan, kemudian tinggal kita next, sudah masuk di Zotero ini. Kemudian cara penggunaannya, kita tinggal add, saya tambahkan lagi, misal add, kemudian saya masukin artikel saya lagi juga, add di, ini buku ini ya, buku kita masukin, nah otomatis sudah nambah sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak usah diklik bibliografi lagi, tapi sudah otomatis masuk. Coba saya tambah lagi, ya, oke. Nah otomatis sudah nambah sendiri lagi. Jadi ini sangat memudahkan, apalagi kita melakukan systematic review. Oke, kemudian dalam proses systematic review, kalau kita ngambil data di beberapa digital library, misalnya kayak ProQuest, EBSCO, kemudian Springer dan lain sebagainya, itu pasti ada double atau duplikat. Misal di sini tadi ada duplikat. Duplikat itu dalam aplikasi Zotero kita bisa menghilangkan atau di-merger jadi satu artikel saja. Bapak Ibu bisa lihat di sini, di bawah sini ada duplikat item. Nah, udah muncul semua karena ini sangat banyak sekali artikel yang masuk di sini. Ini kita tinggal di merge aja. Di sini ada study of determinants, ini ada 2. Kita tinggal tekan merge 2 item ini jadi 1. Oke, udah hilang. Jadi di duplikat sudah hilang. Apakah harus satu-satu, Pak? Enggak. Jadi kita bisa langsung all, tergantung kekuatan laptop kita atau komputer kita, mampu nggak memorinya. Kalau nggak mampu ya kita coba katakanlah ada 10 atau 15. Kalau komputer kita atau laptop kita mampu, kita bisa klik all semua, baru kita merger jadi 1. Oke, itu. Kemudian ya untuk bagaimana kalau kita mengganti komputer kita sudah rusak nih, itu hati-hati. Biasanya kalau kita melakukan penelitian yang jangkanya panjang, kayak disertasi itu bisa sampai 2 atau bahkan sampai 3 tahun, itu biar tidak hilang itu caranya bagaimana Pak? Jadi aplikasi Zotero ini kita bisa jadikan satu file kecil dan kita bisa pindah kemana-mana, asal di setiap komputer atau laptop itu ada aplikasi Zotero-nya. Jadi misalnya komputer saya ini rusak. Kemudian saya beli komputer baru lagi, asalkan kita sudah punya file kopi kopi dari Zotero yang lama, itu bisa kita pindah secara mudah dan itu size-nya sangat kecil sekali. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya kita tinggal ketik file, kemudian export library ya. Nah, ini ada pilihannya banyak. Di sini ada Zotero. Kalau kita pakai Zotero ya pakai Zotero aja. Jadi Zotero RDF atau pakai Bibliotek dan lain sebagainya, ini bisa digunakan semua. Karena ini extension yang dapat digunakan kebanyakan di manajemen referensi, salah satunya Zotero ini. Nah, kita bisa ketik Zotero RDF, kemudian kita export note dan export file. Kita klik dua-duanya agar file PDF itu juga masuk di aplikasi itu. Kita tinggal tekan OK. Semua data yang ada di aplikasi ini jadi satu file kecil. Nah, kemudian kalau kita mau saya pindah ke laptop yang lain, Pak, kita tinggal ketik file sama seperti cara
memasukkan artikel yang kedua tadi, kita tinggal import, kemudian file, next, kita cari file yang sudah kita ekspor dari komputer lama. Tinggal open, otomatis ribuan artikel pun masuk di aplikasi kita yang baru. Nah, itu keuntungan dari kita menggunakan aplikasi Zotero. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Bagaimana ketika kita memasukkan artikel ke Zotero ini, Zotero tidak mau melakukan metadata. Artinya ketika kita memasukkan artikel, tidak akan muncul data seperti ini, metadata seperti ini ya. Ada jurnal-jurnal apa, penulisnya siapa, publication, volume, isu, back date itu nggak muncul. Nah, biasanya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan artikel itu di pihak jurnalnya tidak melakukan metadata. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu memetadata secara manual. Nah, saya contohkan, misal tadi ada yang ini. Oke, Bapak bisa lihat tema revitalisasi strategi for small and medium enterprise ini saat COVID ini, yang belum terisi itu penulisnya. Sini ya. Ada last dan first ini belum, tapi yang lain ada semua. Nah, kita tinggal menambahkan nama. Karena metadatanya kurang tepat di jurnal tersebut atau mungkin keselip atau apa. Jadi perlu kita melihat kembali data ini apakah sudah benar atau sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap kita tinggal nambahin saja. Nah, di sini ada Hadi, kemudian Samsul. Ketika mau nambah tinggal klik plus ini ya. Ada Supardi. Oke. Jadi otomatis ini akan terekam kembali ke ke Word kita atau tulisan kita. Ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa di chat, bisa juga Bapak Ibu mengirimkan reaction atau ini ya, raise hand ya, angkat tangan, silakan. Kalau saya masih bingung. Oh, masih bingung? Wah, bingung di bagian apa Pak? Ya, karena ini kan bagi saya baru Pak. Ya. Jadi prosesnya itu dari awal sampai ini proyek terus itu saya masih bingung. Makanya kalau online seperti ini kelihatannya agak susah saya memahaminya. Maka perlu secara langsung ketemu. Karena ini bagi saya baru. Oke. Kalau misalkan SPS atau SEM nggak jadi masalah. Nah, ini baru saya jadi bingung. Tapi tak perhatikan saja, lama-lama pusing juga. Tapi bagus. Oke. Penasaran saya. Iya, harus penasaran Pak. Iya. Oke Pak Danang. Oke, sementara saya nyimak terus saja. Oke. Ini Mbak saya ulangi sedikit Pak ya. Step-stepnya Pak. Kalau kita manual, kalau kita menulis secara manual, kita melakukan membuat referensi manual dan sebagainya itu lama Pak, lama sekali. Ya. Apalagi kita diminta, misal di jurnal ini, kita menggunakan standar apa Pak? Tapi di jurnal harus standar Harvard karena setiap artikel, setiap jurnal itu punya beda selingkungan Pak, selingkungan tata tulis yang berbeda-beda. Beda-beda ya. Nah, kemudian apalagi yang lebih susah itu ketika kita menggunakan standar apa, tapi di jurnal itu menggunakan standar IEEE tadi itu Pak. Jadi ada satu, bawahnya ada satu. Wah itu pusing Pak itu Pak. Itu bisa 2 hari itu. Iya itu. Makanya ini sebenarnya sangat
bagus dan itu wajib kita ketahui bagi kita-kita yang akademisi. Tapi Betul. masalahnya kan memahami dari nol, Iya. ya seperti memahami SEM dari nol, ya susahnya luar biasa. Makanya dari awal ya udah ini tak simak saja dulu. Tapi Iya, bagus Pak. ini. Oke. Oke, mungkin saya ulang yang inti ya. Ketika kita sudah mendownload ya, download aplikasi ini, otomatis nih, Oke. kita nggak usah bingung lagi, otomatis di di Word kita, di Office kita itu sudah muncul Zotero ini, udah pasti itu. Oh, Udah pasti, sudah Pak. ada. Sudah ada, sudah otomatis ketika kita sudah menginstal sukses itu sudah masuk di Zotero, di Office ini, Pak, sudah pasti. Kemudian tinggal kita memasukkan, kita punya ribuan artikel, Pak. Tinggal di drop semua, kita masukkan ke aplikasi Zotero ini. Udah. Nah, kemudian kalau kita menulis, itu kan setelah membaca, oh ingat, misalnya ini keadilan di saat COVID, ini tulisannya siapa ya? Oh, tulisannya Gug. Kita tinggal tulis Gug saja, Pak. Di Gug, contoh di sini, saya tambahkan lagi tulisannya, ada nggak ini Pak Danang di sini nih? Belum ya, belum masuk ini Pak ya. Ayo masih jalan kerjakan toh. Misal tulisannya Pak siapa ini? Coba saya ketik tulis A ya. Oh, enggak ada A. Oh, ada R. Di sini ada Arek Sendera. Oke. Saya ingat nih tulisan keadilan saat COVID ini di artikelnya Arek Sandera, berarti kita tinggal tambah tadi. Nah, otomatis masuk, Pak. Tuh, ini udah masuk kan? Kita nulis lagi. Bla 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 bla, teringat namanya Pak Agung misalnya. Kita cek, Pak, barangkali ada nama Pak Agung sini. Oh, ada Mahkamah Agung malah, Pak. Kita tinggal ketik oke. Nah, udah ada Mahkamah Agung lah. Ini ada tanda T.T ini karena ketika kita proses melakukan metadata dari website itu ke aplikasi Zotero, Zotero belum merekam tahunnya. Atau di tulisan itu tidak ditunjukkan tahun, Pak. Jadi kita bisa nulis manual. Ini tandanya kalau belum ada tahun. Nah, ini cara sintesis referensinya itu sudah lengkap ini, Pak. Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun diambil 2000 dari HTTP dan sebagainya, lengkap. Jadi kita tidak perlu khawatir ada revisi dari dosen kita, ini referensinya salah atau benar, udah pasti benar lah. Jadi yang sekarang dosen itu mengajarkan ini pada mahasiswanya, itu menghemat kita mengkoreksi di referensi, Pak. Nah, itu kalau sudah percaya saja, kalau sudah pakai aplikasi. Oke. Itu Pak Danang singkatnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Oh, silakan Pak Agung. Wah, ini Pak Agung belum. Kalau dibanding aplikasi yang lain ya, Mendeley, EndNote dan lain-lain, terkait dengan sintesis dan bibliografi, ini kelebihan dari Zotero itu apa ya Pak Samsul? Oke, wah di sini ada ahli Mendeley nih Pak saya nih. Mohon izin nggih Pak saya. Oke ya Pak. Jadi pertama kali saya ada niatan untuk mempelajari Zotero itu, ada salah satu dosen UMY Bapak itu melakukan systematic review. Beliau kalau nggak salah itu di kuliah di Australia atau di mana itu, dia menulis di artikelnya itu bagus Pak, dan dia merekomendasikan Zotero itu lebih simpel, lebih mudah. Nah sehingga kemudian saya memahami EndNote kemudian Mendeley itu fungsinya sih hampir sama Pak, untuk manajemen referensi hampir sama, cuman saya lebih familiar penggunaan Zotero karena lebih mudah dan lebih simpel gitu sih Pak. Dan nilai-nilai yang wajib ada di setiap tulisan akademis itu dapat semua.
Nah, begitu Pak Agung. Jadi sama-sama ya beda merek saja, Pak. Nah, satu lagi Pak Samsul. J. Untuk disertasi J. itu disarankan format referensinya itu menggunakan yang model apa gitu? Kalau untuk referensi itu ya, menggunakan yang sekarang Pak. Okay. Itu menggunakan apa Pak? Menggunakan ini Pak. Apa ini? American Psychology Association edisi kemarin ke-6, ini baru update edisi ke-7 Pak. Dan beberapa jurnal ketika saya submit ke jurnal itu memang rata-rata menggunakan apa? Ada 3 sih Pak yang umum digunakan untuk jurnal. Itu yang pertama apa? Kemudian menggunakan standar Harvard, Elsevier. Kemudian yang satu menggunakan standar IEEE ini Pak, IEEE ini Pak. Kalau untuk Indonesia rata-rata menggunakan apa Pak? Begitu Pak Agung. termasuk di program Dr. UI itu pembimbing, kemudian pada saat ujian itu kebanyakan diarahkan menggunakan itu ya. J, kalau selama pembuatan disertasi Pak, mereka lebih familiar dengan apa, walaupun sintesis itu kan boleh menggunakan semua style sih Pak, sama sebenarnya Pak. Cuman style yang familiar di pembimbing dan penguji itu rata-rata menggunakan apa Pak. Dan itu nilai plus Pak, ketika kita menggunakan apa itu para dosen pembimbing itu tidak lagi melihat referensi kita benar atau salah. Iya. J. Terima kasih Pak Agung. Ada lagi Pak Agung? Memberi kesempatan yang lain. Oke, silakan. Monggo, silakan. Silakan. Tanya Pak. Oh ya. Ini berdasarkan pengalaman aja, waktu kemarin saya pertama kali coba untuk Zotero ini sudah saya download. Ya. Tapi saya belum tahu ternyata ada yang online, ada yang offline gitu. Ketika saya sudah simpan, ternyata hal tersebut harus online gitu. Jadi apa yang sudah jurnal-jurnal yang sudah saya simpan tidak bisa dibuka ketika offline. Nah itu saya sampai sekarang bingung di mana posisi kita bisa membuka di Zotero itu yang offline gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Zainullah Al-Manduri. Dari mana nih Mas Zainullah? Dari mana? Madura, Jawa Timur. Oh, Madura. Wah. Dari Madura. Madura kakek-kakek. Oke, Mas Zainullah. Jadi Zotero ini begini, yang online dan offline, online itu sebenarnya caranya saja Pak. Jadi Zotero itu semuanya itu offline. Tapi untuk yang satu Zotero konektor itu hanya mengkoneksi saja. Jadi contohnya gini Pak. Ada 2 aplikasi ini ya. Aplikasi ini. Yang Zotero for Windows ini offline. Dengan menggunakan bagaimana kita mendapatkan artikel yang bisa kita bawa kemana-mana. Atau kita masukkan ke flash disk. Atau kita bisa ganti laptop. Itu yang pertama kita harus masukkan secara manual Pak. Bisa manual. Contohnya gini, saya ulangi lagi ya Pak ya. Contohnya saya masukkan artikel, sebentar. Oh ini sudah terdownload berarti Pak ya artikel yang dimasukkan? Artikel yang dimasukkan itu sudah terdownload Pak. Sudah terdownload, jadi kita tinggal di drop saja, diambil di komputer kita, kemudian ngedrop bikin ya, sebentar. Artikel, coba saya contohkan untuk memasukkan
Kalau sudah publish ya, kita tinggal drop aja Pak. Kita tinggal semua nih, kita Ctrl A, kita tarik, kita masukkan ke aplikasi Zotero. Udah kita masukin. Nah itu otomatis tidak akan hilang Pak di sini. Atau cara yang kedua, kita bisa tekan file, kemudian import, kemudian kita cari artikel yang ada di komputer kita masukkan. Nah, kemudian kegunaan yang Zotero Connector ini hanya mengkoneksi antara browser dengan Zotero. Contoh Pak, ini saya melihat tulisannya menarik ini, mengenal equity theory. Ini saya ambil dari website keadilan organisasional. Menarik ini Pak. Ini saya sintesis ya, kita sitasi. Oh ini tulisannya Samsul ini, kita copy saja. Kita copy. Nah sebelum kita ngopi, ini kita harus punya linknya ke sini. Kita tinggal klik kanan. Nah ini Pak, maksudnya di sini. Di sini ada Save to Zotero. Ini adalah aplikasi ini Pak, Zotero Connector ini. Ketika kita nggak install ini, maka ketika kita klik kanan di website tidak akan muncul Save to Zotero. Nah contoh ini saya klik kanan, coba saya full text dulu, kemudian klik kanan, kita Save to Zotero, kemudian Save to Zotero with Pack ini ya, udah masuk di Zotero. Kita cek di Zotero apakah udah masuk atau belum. Oke. Sudah masuk Pak ya, sama di sini Pak. Nah, keadilan organisasional equity theory, kita cek di website apakah sama Pak ya, mengenal equity theory. Nah, ketika sudah masuk di Zotero ini Pak, sudah otomatis ini tidak akan hilang lagi Pak. Walaupun kita offline, itu tetap ada semua. Nah, begitu Pak Zainullah Al-Manduri ya. Mungkin ada kendala lagi Pak? Berarti ini kita kalau dari internet langsung itu tinggal kita simpan seperti kondisi itu Pak. Betul Pak. Kita bisa tinggal klik kanan. Itu kira-kira masih harus menyambung ke internet atau bagaimana Pak? Untuk apa? Ketika kita sudah save di Zotero kita, itu ketika mau buka lagi itu harus nyambung ke internet atau tidak? Tidak. Kita tidak perlu lagi menyambung internet. Jadi kalau sudah kita save to Zotero, selesai, kemudian kita matikan internet, sudah bisa. Itu sudah tersimpan metadatanya di Zotero. Di sini Pak. Ini pakai yang Zotero yang satunya Pak ya, Zotero for Windows kan Pak ya? Betul. Jadi kalau Zotero Connector ini masuknya di add-on-nya, jadi tambahan di aplikasi di browser Chrome. Kalau Zotero ini masuk di komputer kita. Kalau Zotero Connector masuk di Chrome, kalau ini di komputer kita. Itu Pak Zainullah ya. Oh iya Pak, soalnya yaitu kemarin ketika saya sudah save banyak artikel, banyak jurnal, ketika sudah mau dibuka, saya coba tanpa internet, itu tidak bisa Pak. Tidak bisa ya? Mungkin caranya Pak, jadi caranya harus, tadi Pak kita bisa masukin artikel, manual kita drop, kita masukin, atau lewat file, import, next, kita masuk di komputer kita tinggal pilih saja. Atau dari online tadi kita tinggal klik kanan, kemudian save to Zotero, itu sudah otomatis menyimpan Pak, nggak akan keluar. Kalau jurnal Pak, kalau online bisa langsung save di Zotero Pak, kalau seperti jurnal bisa langsung di save di Zotero tanpa di download. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaan bagus banget ini. Saya contohkan Pak ya, jadi begini Pak, kalau kita save langsung klik kanan ke Zotero, itu soft copy dari artikel itu tidak akan masuk Pak. Kita harus download dulu. Yang masuk di aplikasi Zotero itu hanya citasinya sama snapshot gambar.
Kalau kita menginginkan, kalau kita menulis artikel itu paling tidak kan ada soft copy buat bukti bahwa kita punya soft copy-nya nih, kita sudah baca. Nah, itu ada pertemuan tanggal 21 kalau nggak salah 21 Pak, nanti bisa stay tune di WhatsApp. Itu ada bagaimana mendapatkan artikel dan bagaimana menggunakan advanced search agar artikel yang kita dapatkan itu benar-benar fokus sesuai dengan keinginan kita. Itu ada caranya Pak, menggunakan Boolean logic, kemudian nanti beberapa tambahan aplikasi website untuk mendownload artikel itu di tanggal 21 kalau nggak salah. Itu nanti kita ada semacam seperti ini Pak, durasi 1 jam juga kayak gitu Mas. Jurnal bisa langsung di download terlebih dahulu Pak ya, kita baru bisa save ke Zotero gitu Pak ya. Betul, kalau kita menginginkan ada soft copy artikel itu kita download dulu baru kita masukkan ke Zotero. Kalau kita hanya menginginkan membaca abstrak, cukup di website itu, saya nggak butuh soft copy-nya, tinggal klik kanan, masukkan ke Zotero, citasinya sudah masuk semua Pak. Nah, kita tinggal pilih salah satu, kita mau butuh citasinya saja, kita klik kanan, masuk Zotero, atau kita butuh soft copy-nya. Kalau soft copy kita harus download, kemudian kita masukin secara manual Pak. Oke. Pak Syamdul, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Dewi Estimingrum dari Kementerian. Nih, saya mencoba import file dari File Explorer. Saya pilih file, tapi muncul the selected file is not in supported format. Hal ini karena apa ya Pak? Oke, terima kasih. Wah, pertanyaan luar biasa itu. Jadi begini Ibu, saya contohkan gini ya. Contohkan. Saya masuk ke aplikasinya, Perpusnas ya. Ketika kita masuk, kita nge-save coba kita masuk aja dulu biar mudah. Coba kita masuk, coba Justice ya, pokoknya serba Justice ini. Oke, ini agak lama ini ya. Oke, kita ini ya. Nah, contoh ini di sini ada, coba saya masuk ke artikel aja. Pertanyaannya tadi kenapa filenya tidak pas? Karena begini, file itu harus berbentuk sesuai dengan karakter ini. File, coba import ya. Ini ada bimtek, RIS, Zotero, RDF, etc. Jadi untuk file PDF itu tidak masuk di sini. Oh gitu. Jadi saya contohkan, misalnya saya ingin mendownload nih. Zotero bisa, atau kita bisa klik artikel ini, lama ya. Oke. Nah, di sini ada citasi ya, ada sheet di sebelah kanan. Hari ini enggak masuk ini. Saya cari yang versi artikel dulu. Artikel. Oke, ini ada artikel.
Oke, nanti biasanya kalau sudah sampai sini, kita mau, setelah kita membaca nih ya, kita membaca abstraknya, oh kita tidak ingin mendownload artikelnya, tapi kita ingin mendownload sitasnya saja, ini bisa berbentuk atau kita jadikan sesuai dengan file yang masuk di aplikasi Zotero. Ini bisa BIMTeX, RIS, Zotero, RDF, dan lain sebagainya. Dan biasanya setiap digital library itu punya keunikan masing-masing. Jadi ada yang sudah dicantumkan di depan, ada yang dia tidak dicantumkan di depan. Coba kita cari, ya, citasi, coba kita ekspor ya. Nah di sini Bapak Ibu, ada semua ya sini ya. Saya ulangi lagi, ketika sudah masuk di digital library itu, kita tinggal tekan export ya. Di sini ada pilihan, kita direct export in RIS format atau BIMTeX format atau apa ini CSV. Kita coba masuk ke direct format ya Ibu ya. Kita tinggal save aja. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi sudah ada konektor Zotero-nya, otomatis import item for a resource purpose NAS, you can manage automatic file import. Jadi langsung masuk di aplikasi Zotero. Nah ini bisa kita centang satu, always allow for this site, tinggal OK. Nah otomatis masuk di sini Bu. Penelitian semantik review kita cek ya. Kita cek. Nah ini sudah masuk ya. Nah sudah masuk Ibu. Kalau kita tidak menginginkan bisa masuk otomatis ke Zotero, kita tidak usah centang yang tadi, kita cancel aja, udah otomatis tidak masuk di Zotero. Kita tinggal memasukkan manual, tinggal klik file, import. Jadi kita RIS ya, ini salah satu ada RIS ya Ibu ya, filenya berbentuk RIS, kita tinggal next, kemudian kita cari yang sudah kita download tadi. Nah begitu Ibu. Terima kasih Ibu ya, Bu Sri. Ada lagi silakan. Ada lagi Pak Syamsul, ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Dari Mbak Sofia Silvianita dan Mas Syifaul Fauda. Dari Mbak Sofia dulu ya, ini file bentuk PDF tidak bisa dibaca metadatanya ya Pak? Oke, terima kasih Mas Saiful ya. Ini yang Mbak Sofia dulu Mbak Pak. Sofia, oke. Ya. Jadi begini Mbak Sofia, jadi semua PDF, kalau PDF itu berasal dari jurnal, kemungkinan besar sudah ada metadata. Tapi kalau saya menulis di Word, kemudian saya jadikan PDF, dan saya masukkan ke Zotero, kemungkinan besar tidak dibaca, karena tidak ada proses metadatanya. Lah, apakah semua artikel yang kita dapatkan dari jurnal itu sudah ada metadatanya? Belum tentu. Nah, saya contohkan, sebentar ya, saya contohkan artikel, nah ini, oke ya, coba saya hapus dulu, coba saya masukkan revitalisasi ini ya, ini metadatanya tidak lengkap, saya tinggal tarik aja, saya masukkan ke Zotero, kemudian kita tunggu beberapa saat. Ini sudah muncul di sini untuk PDF-nya, kita tinggal tunggu metadata. Nah, udah selesai metadata ini. Sama ya judulnya revitalisasi, metadata juga revitalisasi. Kita lihat di sebelah kanan infonya. Ini nama itu tidak metadata. Tidak ada metadatanya. Berarti kita tinggal nambah. Kalau artikel itu sama sekali nggak ada metadatanya, itu kita tambah manual. Kenapa kok sampai seperti itu? Biasanya di jurnal yang jurnal tempat artikel itu berada, metadatanya kurang tepat atau tidak dilakukan metadata ketika submit. Nah, untuk artikel-artikel yang masuk ke jurnal-jurnal bagus, itu biasanya kita diminta metadata sendiri sebelum kita submit artikel. Nah, jadi caranya ketika kita menginginkan artikel itu bisa kita sintesis, citasi, itu kita menggunakan metadata manual kalau dia tidak metadata secara otomatis. Begitu.
Ya, tinggal klik aja. Misal nih di sini item jurnal. Oh ini enggak jurnal ini buku. Kita tinggal ganti aja buku. Kalau ini titelnya apa, kita tinggal copy saja di jurnalnya. Nah, begitu cara manual ketika artikel itu tidak memiliki metadata. Begitu Mbak Monita? Oh ya, begitu ya Mbak Sofia Silvianita. Kemudian ada satu lagi nih Pak dari Mas Syifaul Fauda bertanya, saya menggunakan Office 2010. Ternyata Zotero yang saya download belum terintegrasi dengan Word. Apakah harus download plugin atau ada solusi lain ya Pak? Oke, terima kasih. Jadi Zotero itu menggunakan Word, ini yang saya pakai Word itu 2007. Jadi malah out of date daripada punya Pak Saiful ya. Jadi ketika kita download itu, coba kita restart dulu. Ketika barangkali ada extension yang belum bisa bergabung atau juga terkait dengan antivirus yang dipakai. Kadang software yang freeware itu biasanya termakan oleh antivirus. Coba dicek apakah ada karantina Zotero di aplikasi antivirus itu. Nah, coba dicek. Kalau di karantina, kita turn off dulu karantina untuk Zotero. Atau kasus yang terjadi biasanya dimakan oleh antivirus. Kemudian yang kedua, perlu restart ulang. Jadi di restart aja setelah instalasi komplit, harus komplit ya. Jadi sampai successful itu. Untuk yang Zotero offline itu, ketika sukses dan nggak bisa muncul di Word, itu bisa kita restart dulu. Atau kendala yang lain yang sering ada itu, Windows kita itu sudah out of date. Nah, itu juga terkait dengan ekstensi yang masuk. Nah, itu kira-kira problem yang sering terjadi dan solusinya Pak Saiful. Ada lagi Mbak Monita? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, satu lagi Bapak Ibu yang wajib dilakukan ketika menggunakan aplikasi Zotero. Jadi Zotero tidak bisa jalan atau tidak bisa muncul atau tidak bisa digunakan ketika aplikasi nggak nyala. Ini saya contohkan begini ya, Bapak Ibu. Ini untuk aplikasi Zotero belum saya buka, tapi saya sudah masuk ke Office, ke Word. Saya mau membuat citasi dulu. Nah, munculnya seperti ini. Saya coba lagi. Ini aplikasi Zotero belum saya buka, tapi saya sudah buka Word. Saya membuat sintesis. Nggak bisa. Artinya apa? Artinya ketika kita mau melakukan pembuatan referensi atau mensintesis artikel, aplikasi Zotero wajib dibuka terlebih dahulu. Ini saya buka dulu. Nah, ketika sudah dibuka, baru kita bisa melakukan sitasi. Oke. Kita tunggu ya. Nah, sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, itu aturan awal ketika kita menggunakan aplikasi Zotero harus terbuka dahulu, baru kita dapat memulai menggunakan di Word. Nah, apakah ini juga berlaku di Excel? Juga sama. Jadi nanti ada tambahan Zotero juga di Excel. Oke, mungkin itu. Ada lagi pertanyaan Mbak Monita? Oke, silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung dikirim ke chat. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Cukup Mbak Monita ya, udah jam 10. Siap. Oke, mungkin dari saya terima kasih semuanya. Ada yang sudah stay tune ya, stay tune dari tadi. Terima kasih. Ini ada Pak Danang, ini senior saya, ini Pak Agung, senior saya juga ini. Pak, semua senior semua ini ya. Secara apa? Senior secara usia. Usia ya.
Saya junior. Terima kasih semuanya. Ini ada senior Mendley nih Pak Syekh, kemudian ada Bunda Yuni nih, wah ini yang mengantarkan motivasi kita ini. Nanti juga bisa berbagi nih Bu Yuni dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf mungkin dari penjelasan saya ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan maaf. Dan kegiatan ini itu terselenggara kerjasama dengan program Dr. FBE UII bersama Smart Training Indonesia. Kemudian selama bulan Mei ini Bapak Ibu ada banyak pelatihan gratis untuk mengembangkan pemahaman kita, baik itu di bidang akademisi maupun praktisi. Ini mulai tanggal 12 besok, ini ada strategi untuk menghadapi COVID. Ini pembicara dari seniman Dakondang. Kemudian tanggal 13 ini, yang suka bikin buku atau pengen buat buku, ada Pak Danang Sunyoto ini, penulis 114 buku akademik dan disitasi terbanyak MPSDM. Wah, luar biasa. Kemudian tanggal 15 ada Marketplace, 16 ada Extraordinary Crime, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian tanggal 17 ada inovasi, ini pembicaranya dari Direktur Bank BTN. Kemudian tanggal 18 ada moral hazard, itu dari UNY. Kemudian tanggal 21 bagaimana mencari artikel yang baik dengan menggunakan advanced search. Kemudian tanggal berapa nih? Tanggal 20, baik lagi ya 20 itu ada bahagia bekerja bahagia, diskusi dengan psikolog. Kemudian tanggal berapa nih? 19 ini ada komunikasi suportif dari Dr. Syekh, luar biasa, yang sebelumnya nggak mau jadi mau, bagaimana melakukan komunikasi seperti itu luar biasa sekali. Kemudian kembali lagi tanggal 14 juga ada dari manajemen engineering, lengkap ini sampai akhir bulan ini Bapak Ibu. Oke, cukup sekian, saya kembalikan ke Mbak Monita sebagai moderator. Silakan Mbak Monita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Syamsul Hadi yang telah berbagi ilmunya untuk kita semua. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, Bapak Ibu, silahkan mengirim nama lengkap beserta gelar dan juga alamat email di kolom chat ya. Saya tunggu. Dan nanti terkait untuk pengiriman sertifikat, nanti maksimal 2 hari insya Allah sudah akan terkirim. Silahkan. Oke, bisa diketik langsung nama lengkap, kemudian juga alamat email. Nah, di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan. Di sini ada Mas Syifaul Fuada, kemudian ada Ibu Yuni Siswanti, ada Bapak Danang Sunyoto, Mas Zainullah Almanduri yang jauh-jauh dari Madura ini, ada Ibu Kakak Ningsih, ada Ibu Sri Dwi Esti Ningrum, Bapak Agung Nugroho, Mas Umar, Bapak Aseriat Visori, kemudian ada Ibu Sri Mulyani, Mbak Sofia Silvianita, ada Mas Eko Yulianto, ada Mbak Yuninda, ada Mas Setia Budi, Mas Taufik, Mbak Lia Aulia, Mbak Hasna Zulfa N, Mas Reza Pratama, ada Ibu Idayu, Mbak Naraswari Nisita, kemudian ada Bapak Adiono. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama dengan kami. Jangan lupa ikuti kelas-kelas kami yang lain, tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Nanti untuk informasinya, Bapak Ibu bisa save nomor WhatsApp yang tadi untuk mendaftar. Nah, itu nanti bisa dilihat statusnya. Di situ nanti akan ada info-info terupdate dari Smart Training yang bekerja sama tentunya dengan program Dr. FBE UII. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat para partisipan, para presentator itu. Nah, sudah semua?
Oke, saya cek dulu untuk di chatnya. Sudah semua kayaknya, udah chatting semua. Oke. Baik, kalau sudah, saya selaku moderator juga mohon maaf apabila masih banyak kurang dan salahnya di sini. Baik, kalau sudah cukup, mungkin sampai di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga lancar dan penuh berkah. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay healthy, stay happy. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah melakukan sesi diskusi kelas online kerjasama FPI UII dan Smart Training Indonesia, dan masih banyak lagi materi-materi yang menarik sekali untuk kita ikuti. Dan silakan share semua materi-materi kita selama di bulan Mei ini kepada tetangga kita, adik-adik kita, mahasiswa kita, kolega kita, dosen kita, dan lain sebagainya, agar lebih bermanfaat bagi dunia dan akhirat tentunya ya.